Subhanahu wa ta'ala, hai manusia, wa khalaqnakum azwaja, aku ciptakan engkau berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada tinggi, ada pendek, kamu ceper kira-kira panjang. Sama aja. Bener nih. Pendek kamu ceper mana teh? Kita diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada tinggi, ada pendek, ada gemuk, ada kurusnya biasa aja dong, kurusnya biasa aja. Ada langsing. Nah, belum dua malah roman lemesan lagi gitu loh. Sawah itu. Allah ciptakan berpasangan sama makhluk yang bernama manusia. Allah ciptakan berpasang-pasangan sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, aku ciptakan engkau itu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Allah ciptakan kita laki-laki dan perempuan, artinya bahwa kita ini merupakan makhluk yang Allah ciptakan. Laki-laki pasangannya perempuan dan perempuan pasangannya laki-laki. Pak, sebab kita ini hidup di akhir zaman. Orang masa globalisasi sudah mulai geser daripada sosial. Nilai-nilai agama sudah mulai hilang. Salah satunya lagi rame di akhir zaman LGBT. Ya Bu ya. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ada di berita. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, fitrahnya itu salah. Lagian kita dikasih nafsu sama Allah kelawan jenis, bukan kesesama jenis. Lagian Pak, laki-laki sama laki-laki tahu sendiri pan pedang nama pedang. Iya Pak iya. Bahaya. Iya Pak iya. Kagak nyambung. Karena sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan berpasang-pasangan, maka kita yang laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Makanya dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah menciptakan manusia ini, zuyyina linnasi hubbus syahawat, bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah, dihiasi oleh Allah dengan serta nafsu syahwat. Laki-laki nafsunya ama perempuan, perempuan nafsunya ama laki. Ya Pak ya kira-kira. Maka tatkala dikasih nafsu sama Allah, yang perlu bagi kita adalah, yang perlu kita perhatikan adalah nafsu itu jangan sembarang dipakai Pak. Nafsu jangan sembarang dipakai. Nafsu jangan sembarang kantongin. Nafsu jangan sembarang dipakai. Allah memang berikan kita, titipkan kita tatkala menciptakan kita disertai dengan syahwat dan nafsu. Tapi syahwat dan nafsu mesti diatur sesuai jalur aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya syahwat, kalau kita punya nafsu tanpa ada aturan, apa bedanya sama kumbuk? Ya Pak ya. Kalau kita punya syahwat, kalau kita punya nafsu tanpa ada aturan syariat, apa bedanya sama ayam? Ayam
Ayam kalau giliran ayam jago lagi nafsu kira-kira ngelihat kanan kiri apa kagak kira-kira? Kagak. Lurus saja. Kagak ngelihat samping kiri kanan ada orang apa kagak? Kagak ngelihat samping kiri kanan rame apa sepi? Kalau syahwat udah tiba, nafsu sudah melonjak, dia kagak peduli ada orang apa kagak, lanjut terus. Ya iya. Ayam. Pantes ayam. Tapi kalau manusia nafsu dikit habis orang ditabrak. Wah, kagak pakai aturan. Maka yang ada yang timbul murkanya Allah Subhanahu. Maka Allah bijaksana Pak. Allah ciptakan kita disertai nafsu. Allah juga maha tahu biar bagaimana disalurkan syahwat dan nafsu. Ada tuh namanya jalur nikah. Ya Pak ya. Kalau emang kita punya nafsu sama perempuan, nafsu sama lawan jenis, maka ada jalur yang namanya nikah. Nikah lagu kita. Iya kabul dulu, sah dulu, baru kita. Tejo pakai habis sih begitu. Lu ngopi. Pantesan lu ngopi dia. Iya, gerung aja lu kan udah kayak anu. Habis mah ya, iya. Limbat begitu kadang-kadang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu yang Allah ciptakan disertai dengan kita, maka disalurkan sesuai jalur syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui jalur pernikahan. Maka kabar Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunul fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayyama minkum, kita disuruh nikah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mentang-mentang kita punya nafsu, punya syahwat, sapah aja kita hantam. Nauzubil. Maka oleh karena itu ada jalur yang namanya lewat jalur syariat yang bernama pernikahan. Pernikahan merupakan ibadah yang ternikmat, ibadah yang terlama yang Allah anugerahkan kepada hambanya yang bernama manusia. Alhamdulillah. Iya, kalau kita tanya Pak Tejo mau nikah lagi apa kagak? Pengen sebenarnya mah. Ya cuman kagak ada kemampuan begitu doang. Pengen apa kagak kira-kira? Pengen. Wah. Enggak kok lepas, copot. Harganya main mes udah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kopi udah mulai merata dibagikan begitu. Belum. Belum dapat. Ada belum dapat? Guru belum. Ngomong aja mau nih, belum dapat. Biar kita senggol nih. Asal kopi katanya tuh. Misalnya udah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja sedikit sekelumit tentang daripada perihal hal ehwal dari pernikahan. Bahwasanya fitrah manusia bagi kita adalah menikah, dan menikah merupakan jalur ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pernikahan merupakan ibadah yang terlama di dalam hidup manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bekal kita ketika menjalani bahtera rumah tangga adalah agama yang mesti kita pegang, agama yang mesti kita jadikan pedoman agar menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Mewakili keluarga besar dari Bapak Supono, yang pertama mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh jamaah, tetangga, haditolan, sanak famili, para asatidz, para dewan guru, para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintah,
yang sudah sudi kiranya untuk hadir memenuhi kami punya undangan, senantiasa apa yang kita lakukan pada malam hari ini dapatkan ganjaran ridha dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mengucapkan permohonan maaf apabila banyak kekurangan kehilafan di sana sini, baik dari segi jamuan tempat atau penerimaan kami yang kurang santun, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Doa yang pertama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Manda Ustaz Haji Sirajuddin, doa yang kedua oleh Al-Mukarram Manda Ustaz Syarifullah. Dari Al-Fakir atas nama pribadi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.